konspirasi yang katanya Inggris ini akan juara. Nah, terlepas dari apapun hasil di Euro 2020, timnas Inggris sendiri kalau gua nilai nih, Ja, lu bisa nanti lebih explore ya. Ini kalau gua bilang bisa dikategorikan sial. Apes ya. Apes. Apes tecuari. Gimana? Bung Ya Raja? kalau gitu. gua sih ngelihatnya sih wajar ya, karena memang Inggris ini udah sering banget sial bro. Oh, justru memang udah langganan sial ya. Jadi memang banyak kesialan sebenarnya kalau kita lihat fakta sejarah nih timnas Nah. Inggris di pentas internasional. Mungkin hampir setiap turnamen internasional mereka ada kesialan. Oke. Zaman dulu tahun 70 waktu mereka perempat final kalau gua nggak salah lawan Jerman Barat, kiper legendarisnya si Gordon Banks. Oke. Itu tiba-tiba sakit perut, muntaber. Woi, masuk angin. Masuk angin. Belum ada tolak angin dulu. Belum ada. Nah, masuk penggantinya si Bonetti, udah habis sama Jerman. Kebobolan. Oke. Terus lanjut 86 ada gol tangan Tuhan. Maradona. Kemudian lanjut ke yang 90-an, 98 tuh kalau lu inget Beckham Kartu merah. karena Simeone ya kan. Hal yang sama dilakukan Ronaldo ke Rooney di 2006 ya kalau gua nggak salah ya. Pinter. Nah 2006. Kemudian di 2010 tuh yang paling fenomenal tuh tendangannya Lampard yang kena tiang. Iya. Belum ada VAR. Kalau ada VAR itu kan gol tuh. VAR is new fair. VAR is the new fair. Kemudian di yang paling terakhir 2016 lawan Iceland, negara yang gedenya sama penduduknya sama Sukabumi, kalah ya kan. Ya jadi memang udah banyak nih bro kesialan yang dialami timnas Inggris sih. Jadi kalau ada rentetan kesialan itu bisa gua bilang ini apa kutukan bagi timnasnya atau gimana? Gitu, kalau kutukan sih ya terlalu sarkastik kayaknya. Jadi kalau gue lebih lihatnya yang pertama mungkin pressure nih bro. Pressure. Iya, jadi pressure-nya ini mungkin satu mereka terbebani sama upaya mengembalikan kejayaan mereka di tahun 66 gitu ya. Tadi yang football is coming home and now it's not really coming home gitu kan. Nah jadi terbebani dengan itu, baik publiknya, baik pemainnya. Siapa yang membebani itu kira-kira aja? Ya sebenarnya si pemain-pemain ini sendiri memang yang setiap kali mereka akan mentas di internasional nih ada semacam kewajiban untuk. Jadi ini overthinking. Iya. Overthinking. Ya kayak gitu. Wah, gua harus juara nih. Yes. Iya, gitu. gua kan yang nemuin sepak bola modern. Gua harus juara. Gitu. Kata siapa ya? Padahal Cina. Madain Cina. Iya, jadi ya itu sih. Selain itu kan pemain-pemain Inggris ini kan, gue nggak bilang pemain-pemain terbaik ya. Tapi memang industri bola Inggris kan paling maju. Sehingga hasil apapun yang mempengaruhi timnasnya itu bakal kena sorotan, highlight. Karena pemain-pemain ini kan datang dari klub-klub ternama yang kita tahu lah secara industri Inggris sepak bolanya maju. Gitu ya. Sehingga akan jadi beban, bro, enggak. Jadi beban itu mungkin salah satu faktor aja sih. Faktor-faktor yang membuat yang dijadikan mungkin ini masalah mental dong berarti ya lebih ya, ke arah sana. Salah satunya itu. Nah tapi kalau kita mau mulai serius nih, sebenarnya timnas Inggris itu harus mulai membangun pondasi bola yang kokoh sebenarnya. Pondasi bola yang kokoh. Iya, jadi memang kalau mulailah ngebangun tim bukan memilih pemain-pemain yang terbaik aja atau individu-individu terbaik. Karena kita tahu untuk memenangkan sesuatu itu kan perlu keseimbangan tuh. Gitu. Keseimbangan antara apa dengan apa? Ya, artinya di dalam sebuah tim ini perlu dibangun kekompakan, strategi yang baik. Nah, lu tahu kan tiki taka, Catenaccio atau total football. Ya, ciri khas bermain masing-masing timnas. Ciri khas bermain kalau Catenaccio itu Italia ya. Kalau Inggris memang belum ada ya. Ya Inggris kan dulu pakai kick and rush, walaupun sekarang sih sudah nggak terlalu kick and rush lah. Jadi kalau gua nangkepnya memang Inggris dalam perkembangan ilmu teknik sepak bola dia teralienasi dari tim-tim Eropa lainnya, bahkan Portugal. Yes, jadi memang perkembangan taktik ya, strategi ini di Spanyol, Prancis, Jerman.
itu berkembang dan Inggris rasanya seperti teralienasi dia. Iya, dulu kan Inggris memang terkenal dengan kick and rush. Jadi memang dapat bola, lempar ke depan, lari, lalu golin. Nah, sekarang terakhir itu gue inget zamannya dipakai itu sama Inter Milan, zamannya Ronaldo da Lima. Oke. Jadi kata Zanetti itu bolanya tendang aja ke depan. Jadi tendang aja ke depan nanti beres tuh sama Ronaldo. Gitu. Tapi itu mengadop kick and rush juga sebetulnya. Satu-satunya yang mungkin dari kick and rush ya, dari kick and rush sendiri ini paling kecepatan ya. Paling speed aja. Jadi dibanding dengan Catenaccio tadi Tiki Taka itu lebih komprehensif ya. Iya. Dan itu yang tidak terbangun dan menyebabkan dia teralienasi istilah. Tapi kan lo udah lihat gimana kecepatannya Bukayo Saka dengan tarikan bajunya. Wow, beda sekarang. Banyak challenge ya. Banyak kan Celini harus lebih inovatif. Harus lebih inovatif. Iya, tapi kan gini, Ja. Oke lah, harus lebih inovatif, harus lebih kompak. Itu memang syarat menjadi seorang tim yang juara. Iya. Tapi kalau kita lihat materi pemain-pemain individunya, ini kan pemain-pemain juga kelas dunia semua aja. Yes. Kelas dunia semua. Kalau bahkan kita dulu ada itu ya, Golden Generation. Ya, Golden Generation. Di mana di sana dalam timnas itu ada John Terry, kapten di Chelsea, ada Frank Lampard, ada Steven Gerrard, ya David Beckham, Wayne Rooney, Paul Scholes, banyak lah. Tapi memang ya itu tadi mungkin sial yang mungkin pressure dan lain-lain. Ya tapi kalau lu bilang tadi Golden Generation ya harusnya itu Golden Generation kalau gua nggak salah 2001 ya. 2001 sampai 2006 kali ya. Betul. Ya harusnya di atas kertas HVS nih. Bukan kalkir ya. Bukan kertas kalkir. Mereka bisa dong ke final Piala Dunia 2002, Euro 2004, Piala Dunia 2006, tapi kan ternyata faktanya kan enggak. Gitu, faktanya enggak. Kenapa? Kira-kira? Ya salah satunya yaitu jadi kalau dulu sekarang sih rasanya nggak terjadi. Dulu pemain nggak memprioritaskan timnas karena persaingan di liganya makin sudah ketat. Jadi untuk bermain di timnas tidak terlalu ini gitu ya. Karena padat jadwal di klubnya sendiri itu padat kayak gitu ya. Dan memang persaingannya di klub masing-masing itu dibuat sedemikian hebohnya oleh industri, sehingga jadinya memang mereka prioritas di klub masing-masing. Tapi rasanya itu nggak terjadi di era yang sekarang sih. Nah, gitu ya, udah mulai terselesaikan itu. Nah, tapi kalau jadwal padat tadi lu singgung dikit tuh, gue setuju bro sebetulnya. Karena Inggris ini kita tahu itu nggak ada winter break ya. Oh nggak ada. Jadi main bolanya tuh gila-gilaan. Jadi IPL itu udah kayak UFC ya. Udah kayak WWF. Liburan Natal gitu. Ya, udah kayak NBA lah. Jadi NBA-nya bola. Jadi memang terlalu padat gitu ya. Ini udah banyak dikeluhkan pelatih-pelatih di sana. Dan lo bayangin pemain top Inggris yang main di klub Inggris ya. Pemain topnya itu bisa main mungkin semusim 50 kali. 50 Jadi efeknya begitu mentas di internasional. Performa menurun. Ya kelelahan. Balik lagi. Balik lagi. Cuma kan gini Ja, kalau lu bilang tadi di kertas HVS nih harusnya bisa menang. Yes. Apakah mungkin tidak ada chemistry di antara pemain-pemain Inggris? Ya kalau chemistry sih waktu itu ya, kalau saat ini sih mungkin lebih bagus kebangun. Tapi dulu waktu di mana tadi kalau balik ke Golden Generation itu memang karena persaingan lagi gila-gilanya, memang chemistry-nya tuh nggak terlalu kuat lah. Mereka lebih ego. Lebih chemistry kepada tim sesama klub daripada antara let's say Lampard dengan Gerrard. Ya gitu. Walaupun secara teori bola itu nggak mungkin dimainin berdua sebenarnya. Lampard dan Gerrard itu sama bro. Tapi kalau dimainin berdua ratingnya naik. Viewsnya banyak itu. Jadi salah satu doang gitu ya. Jadi kalau Lampard sama Gerrard itu bingung siapa yang mau ngumpan, siapa yang mau nendang, siapa yang mau mimpin. Iya, dua-duanya sama. Ya kan? Terus sampai dulu Scholes tuh digeser ke kiri loh. Dulu zaman dulu tuh ya. Demi ada tempatnya. Demi ada Lampard dan Gerrard gitu ya. Fashion, tapi itu udah gak terjadi sih bro di saat ini. Kalau lu lihat Inggris yang saat ini kan backgroundnya banyak pemain-pemain muda ya kan, dan chemistry-nya lebih hidup. Buktinya kemarin mereka cukup bagus kan perform di Euro 2020. Kalau ini gimana Ja? Kalau faktor banyaknya pemain asing yang main di Liga Inggris,
Ini membuat mungkin bibit-bibit muda Inggris sendiri tidak ada regenerasi yang bagus itu gimana? Ya kalau invasi pemain asing yang udah berapa dekade ini terjadi di Inggris, sebenarnya menurut gue justru bagus sebetulnya. Jadi kalau memang sedemikian kompetitifnya liga, kemudian semakin banyak pemain asing yang datang dan pemain Inggris ini nggak dapat tempat, ya berarti memang pemain Inggris nggak bagus. Ya kan? Nah, tapi kan enggak. Lu bilang tadi ada golden generation, itu bukti bahwa sebenarnya banyak bakat di Inggris gitu ya. Justru ini sebetulnya yang harus disyukuri ya, karena banyak invasi pemain asing, tentu taktik dari masing-masing pelatih nambah, strategi bermain jadi lebih variatif. Sebetulnya ini satu hal yang bagus ya, bukan negatif menurut gue. Bukan faktor itu berarti ya? Yes, mungkin bukan kalau menurut gue. Kemudian begini, kalau yang gue nangkep nih setelah memang banyak pemain bintang di Inggris seperti yang gue sebutkan tadi, cuma tidak ada satu pemain yang benar-benar membawa pembeda bagi timnya. Kayak gitu, kayak di Perancis ya banyak yang terkenal di Perancis, ada Lilian Thuram, ada Manuel Petit dan lain. Cuma di sana bintangnya Zidane. Yes. Apa game changer? Iya, gitu. Jadi kalau Zidane masuk, itu hasil bisa berubah. Tapi kalau Zidane keluar, hasil ya bisa biasa-biasa saja. Iya. Di Argentina, di Portugal. Iya. Nah, kalau di Inggris, ya kalau John Terry nggak ada ya gimana aja? Ya kalau sosok pembeda sih yang game changer ya, kayak Ronaldo lah, Ronaldo, Portugal, Mbappe gitu ya, bisa tiba-tiba ngubah hasil gitu ya, gocek sana sini, masuk sendirian, tendangan bebas, free kick dan lain-lain. Ya penting, tapi rasanya nggak terlalu perlu juga, bro. Nggak signifikan. Nggak signifikan juga. Ya kalau kita lihat sekarang Spanyol, Jerman, nah Italia lah yang kemarin juara Euro. Kan nggak ada juga sosok pembeda, betul sosok pembedanya. Jorginho? Yes, betul. Ya, tapi maksud gue tidak seperti yang tadi lu ini tidak sebeda. Tidak sebeda itu. Iya. Jadi menurut gue sih nggak masalah, nggak ada juga. Tapi yang anehnya di tim-tim lain itu walaupun nggak ada, mereka tetap kompak, tetap solid gitu. Oke. Iya, betul. Atau mungkin begini, kalau gue bilang pelatihnya tidak ada yang hebat. Jadi ya kalau gue sendiri pribadi jarang sih ya dengar pelatih Inggris yang sukses gitu. Enggak, lu ada siapa pelatih Inggris yang lu tahu coba? Bingung gue. Enggak ada. Bobby Robson bukan? Bobby Robson tuh out of the box itu. Jadi pelatih Inggris ya memang berani ke luar ya. Yoi. Jadi biasanya pelatih Inggris tuh biasanya di situ-situ aja, di Inggris aja. Jadi seputar Britania Raya lah. Biasanya. Ryan Giggs bukan ya? Ryan Giggs Wolves, bro. Iya. Jadi bukan gara-gara ada pelatih ya? Bukan juga. Bukan gara-gara gimana maksud lu? Jadi tim yang hebat, ada pelatihnya hebat. Nah, di Inggris sendiri tidak ada pelatih yang benar-benar hebat untuk melatih tim Inggris kayak gitu. Ya, setuju gua. Salah satunya itu ya. Tapi sekali lagi kalau pelatih hebat, gue dulu sih nggak yakin kalau pemain-pemain Inggris ini bisa mengadaptasi strategi dan taktik. Ya karena Inggris ini tadi seperti kita cerita di awal, memang cukup lama dia tidak terbiasa dengan strategi yang aneh-aneh. Ya, tapi memang kita syukuri waktu di IPL ya ada invasi pelatih asing kayak mungkin banyak terima kasih kepada Wenger, Mourinho, ya sekarang ada Klopp, ada Guardiola yang bawa khasanah beda ya, taktik beda. Jadi memang setuju bro, persentase pemain pro dengan pelatih pro di Inggris itu jomplang. Memang ya. Tadi salah satunya yang lu sebut Sir Bobby Robson itu memang one of the best karena dia berani keluar latih di Barcelona dan yang lain-lain. Lainnya sih sisanya sih pelatih-pelatih lokal. Walaupun saat ini pelatih lokal Inggris pun bagus ya. Ferguson itu orang Scotland. Dan tidak pernah dia juga cuma menghabiskan karirnya di MU doang di klub. Iya. Nah,
Ya tadi banyak kita syukuri lah. Sekarang sih udah lumayan berkembang. Nah, beda hal bro sama di Italia. Jadi di Italia itu pelatih itu emang Kenapa harus Italia? apa? Kenapa harus Italia? Enggak, karena kita ngomongin pelatih. Oke. Ya, karena kita ngomongin pelatih. Kalau kita ngomongin pelatih itu nggak afdol nggak ngomongin Italia. Ya, karena pelatih Italia itu banyak dicari di demand-nya tinggi. Di LinkedIn itu banyak. Yes, gitu. Nah, apa? Di LinkedIn. Iya. Iya, ada Allenatore. Iya, gitu ya. pelatih nganggur. Jadi kalau di Itali bro, pelatih itu disekolahin. Oke. Ya dikuliahin. Jadi memang dari mulai taktik sampai teknologi ya, itu memang dibentuk. Sehingga demand-nya tadi lu banyak. Ya banyak orang yang nyari pelatih Italia kan dulu. Bahkan Inggris pun dulu kan pakai Capello. Oke. Iya kan? Pakai pelatih Italia juga walaupun nggak sukses ya. Iya. Nah, itulah bedanya. Jadi perbandingannya itu jomplang, bro. Nah, kalau dari segi teknis sudah dibahas nih. Okay. Mulai dari pemain sampai pelatih kita udah mulai bahas. Ada satu hal yang di luar sisi teknis sepak bola aja, yaitu kultur atau aspek sosiologisnya. Yang kita tahu Inggris sebagai negara berbentuk monarki dengan kultur feodal, ada perbedaan antara kelas bangsawan, kelas atas dengan working class. Jadi ada mindset yang menganggap bahwa pemain-pemain berhasil, pemain-pemain bintang itu hanya muncul dari kelas pekerja saja. Jadi hanya working class saja, seperti kalau kita lihat contoh di NBA, lu kalau nggak hitam susah untuk jadi pemain bintang. Nah, yang belakangan justru jadi mindsetnya sebetulnya ya. Iya, yang justru di NBA sendiri mulai terkikis. Nah, di Inggris tuh kayaknya masih seperti itu. Akibatnya ya mungkin ya berarti mereka nggak bisa dapat ini dong. Iya. Benefit penuh dari talent-talent yang ada dong semuanya. Iya, hanya dari situ saja. Gitu. Kita lihat kan kalau di Italia itu ada bahkan perdana menterinya itu memang dari penggemar sepak bola. Ya Adriano Galliani yang dari Milan kayak gitu. Kalau dari Inggris kan mungkin Pangeran Charles, Prince William, Prince Harry itu sering nonton. Cuma kayak ada raja-raja zaman dulu yang suka nonton kalau rakyatnya lagi mengajukan. Simbolis. Ya, simbolis saja. Senjata, bagus kayak raja-raja kayak gitu. Tapi tidak bonding, tidak melekat ke olahraga sepak bola itu aja. Ya, karena Inggris itu nggak hanya butuh talenta berbakat sebetulnya, tapi juga perlu pemain dengan intelijensia yang tinggi kan. Gitu. Nah, tadi kalau lu singgung-singgung Italia tuh, ya memang pasti berbeda lah. Karena di Italia itu sepak bola itu udah kayak budaya, udah kayak agama, sehingga penularan tuh terjadi di rumah ke rumah ya bro. Jadi dari bapak ke anaknya, dan di Italia itu bola itu nggak hanya digemari beberapa kalangan, tapi mulai dari tokoh politik, seleb, ya, dan banyak anak-anak yang punya cita-cita tuh jadi pemain bola. Bahkan di kontestasi Ratu Kecantikan di Italia aja, waktu ditanya nih ke salah satu Miss Italia, apa sih profesi yang diimpikan dan kenapa gitu ya? Banyak ternyata jawabannya itu adalah jadi wartawati olahraga, bro. Supaya bisa dekat sama pemain bola. Iya, bisa wawancara. Iya, jadi sedemikian populer. Iya, populer gitulah. Iya. Gitulah, bro. Oke, berarti cukup dalam juga sini kita bahas nih dari aspek teknis dan non teknis ini. Sampai sosiologis ya. Sampai sosiologisnya sampai bawa-bawa kerajaan gitu ya. Nah, terakhir nih kesan dan pesan nih buat fans Inggris yang katanya mereka mau sekarang is not coming home, tapi 2022 Southgate mau bawa nih. Nah, ini apa nih? Mau jadi juara nih 2022 nih katanya. Ya kalau gue sih kelihatnya mari kita sekarang posisikan Inggris bukan sebagai tim unggulan tapi sebagai tim kejutan. Kuda hitam. Iya, jadi kita bisa memanage ekspektasi itu gitu ya. Nggak apa-apa kita bilang football is coming home, tapi ya kita manage ekspektasinya bahwa Inggris ini adalah tim kejutan ya. Dan kemudian seperti lagunya Three Lions tuh, bro. Nah, yang mana tuh? Ya, bahwa yang football is coming home, bahwa memang 90% waktu fans ini kan dihabiskan dengan kekalahan dan kekecewaan. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Dan nggak pernah berhenti kita untuk bilang come on England.
untuk fans Inggris nih kita teriakin dulu lah. Iya kan? 3, 2, 1. Come on England. The cup is coming home. Not coming home. Not coming